Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat panah sekalian. Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panah sekalian. Nah, kali ini saya akan nggak nge-review, nggak unboxing, nggak testing ya. Intinya saya akan membahas satu hal yang sering sekali saya ditanyai di komen YouTube itu ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya terhadap pertanyaan yang sama. Ya, sebagian sudah saya balas, saya jawab, sebagian belum saya jawab. Nah, ini mau saya sekalian saya buatin video. Jadi nanti bisa, istilahnya harapan saya dengan edukasi ini nanti teman-teman semua sudah bisa mencari jawabannya tanpa harus bertanya kepada saya gitu ya. Jadi bagi yang belum saya jawab komentarnya nanti bisa disimak video ini. Nah, nanti kalau ke depan ada yang tanya lagi, saya tinggal share link video ini aja untuk jawabannya ya. Jadi nggak bolak-balik saya jelaskan. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang tanya mengenai aero spek ya, spesifikasi aero yang cocok dengan busur yang mereka punya gitu ya. Misal ada yang tanya, Kang, saya punya busur 50 lbs, aero yang cocok yang seperti apa? Nah, seperti itu. Dan itu banyak sekali pertanyaan yang sama gitu. Kang, aero busur saya misal 40 lbs, yang cocok aeronya seperti apa gitu. Dan seterusnya. Itu sering saya sekali ditanyakan, dan itu tadi kadang saya jawab, kadang enggak, kadang ada yang saya reply, kadang ya masih belum juga. Nah, ini saya mau jelaskan jadi biar teman-teman semua ada mudah untuk menentukan aero yang cocok dengan busur yang kita miliki. Nah, cocok ini secara istilahnya ada semacam tabel patokan sebenarnya dari berdasarkan LBS draw weight ya, berat tarikan itu cocoknya menggunakan aero dengan berat atau spine berapa. Jadi gini, misal kita nih punya busur dengan berat tarikan atau draw weight-nya misal 40 lbs ya, ini cocoknya pakai aero dengan berat berapa, dengan spine berapa. Nah, itu ada tabelnya. Nah, ini saya bisa di browsing juga di internet ya. Saya juga nyomot dari internet. Ini nanti saya tampilkan di sebelah sini. Jadi ada tabelnya di sini. Nanti akan saya tampilkan. Nah, dalam tabel itu ini ya saya tampilkan di sini ya. Saya agak geser sendiri, nanti saya tampilkan di sini sebelah sini. Nah, di tabel itu ada tiga skala kalau di sini ya. Dari tabel itu ada 3 skala GPP. Jadi GPP itu grain per pound. Itu yang kalau mau lebih detailnya busur kita itu speknya cocoknya pakai GPP berapa, itu tanya ke bowyernya masing-masing gitu ya. Jadi ini kaitannya nanti sama minimum berat aero yang boleh dipakai, karena kalau aero terlalu ringan itu nanti cenderung dry fire. Kalau dry fire nanti bahaya. Kalau dry fire nanti resikonya seperti video saya sebelumnya itu, jadi bisa aero merusak busur atau melukai archernya ya. Jadi kalau bisa jangan melebihi batas minimum aero yang diperbolehkan gitu ya, karena resikonya adalah dry fire. Jadi tapi juga jangan terlalu berat, nanti tidak optimal. Ibaratnya gini, kalau contoh aja, ini logikanya gini, kita melempar batu yang gedenya segini nih, misalnya gedenya segini, beratnya itu misal 10 kilo ya, kita angkat aja sudah berat, terus kita lempar. Nah, begitu kita lempar mungkin kita dapat jarak 10 meter lemparannya, terus kita ambil lagi batu yang lebih kecil, misal ukurannya beratnya cuma misal setengah kilo ya, 500 gram, kecil. Kita lempar lagi, lebih ringan kan, tapi kita lempar bisa lebih jauh, kita bisa jauhnya bisa misal gitu.
Nah, berarti kita logikanya, oh berarti semakin ringan itu lemparannya bisa semakin jauh. Belum tentu gitu. Coba kita ambil lagi kapas, misalnya kapas yang ringan hanya beberapa gram saja, kita lemparkan sekuat tenaga, maka dia malah tidak akan bisa jauh. Jadi malah jatuhnya malah paling cuma 1 atau 2 meter ke depan. Artinya ada batas optimal, berat benda ketika kita lempar itu ya. Jadi terlalu berat itu juga akan menghambat. Semakin ringan itu bisa lebih optimal, bisa lebih jauh. Tapi kalau terlalu ringan seperti kapas tadi malah nggak optimal, malah ngeleang, malah nggak bisa jauh. Nah, aero juga semacam itu. Jadi nilai berat yang optimal, yang sesuai dengan daya lontar busur kita itu berapa, itu kita harus mengepaskan gitu ya. Jangan sampai terlalu berat dan jangan sampai terlalu ringan. Nah, yang pas. Nah, contohnya seperti tabel di sini. Nah, ini di tabel ini ada skala GPP. Itu ada GPP 8, GPP 9, GPP 10. Kalau untuk pasnya yang sesuai, yang benar-benar sesuai dengan busurnya, nanti yang tahu masing silakan ditanya. Tapi kalau untuk amannya kita pakai GPP 10 aja ya. Jadi kalau kita pakai GPP 10 yang paling bawah itu mending agak berat sedikit tapi tidak terlalu ringan gitu, daripada terlalu ringan nanti resikonya dry fire, bahaya. Oke, coba kita praktekkan ya, bagaimana sih cara membaca tabelnya gitu. Kemarin saya sempat ada yang tanya, saya share tabelnya, saya nggak bisa membacanya gimana Kang gitu. Jadi gini, di paling kiri, mulai dari kolom paling kiri ya, kolom paling kiri sampai ke kanan. Kolom paling kiri itu tanda crash, itu artinya LBS atau draw weight, berat tarikan. Crash itu LBS atau draw weight atau berat tarikan. Jadi ada 25, 30 itu LBS. Jadi busur kita, draw weight busur kita. Nah, misal kita punya 50 LBS, maka kita cari yang 50 LBS. Di sini ada nomor 50, itu berarti yang tabel untuk 50. Nah, sebelahnya ada aero. Aero terbagi jadi dua, ada grain sama gram. Itu beratnya. Kalau misal busur kita 50 LBS, maka beratnya itu idealnya itu berat aero totalnya itu plus poin, plus vanes dan lain sebagainya itu sekitar 32,4 gram. Itu idealnya kalau kita pakai GPP 10 ya. Tapi kalau nanti pakai GPP 9, GPP 8 sesuai nanti yang direkom sama bowyernya, menyesuaikan seperti tabel di atasnya. Kemudian nggak seberapa pengaruh, nggak akan saya bahas. Poin gram itu berat poinnya, itu tidak akan saya bahas ya, ini terlalu detail kalau itu nanti buat aeromaker aja itu. Shaft, berat shaft juga nggak akan saya bahas, yang penting berat total aeronya saja ya. Kemudian yang paling kanan itu spine. Nah, spine ini kelenturan, bagi yang belum tahu. Jadi spine itu kelenturan atau kekakuan aero. Nah, itu ada skalanya. Itu kalau untuk contoh, kalau untuk busur 50 LBS, maka spine yang cocok adalah 470 sampai 430 skalanya spine-nya. Oke ya. Nah, untuk mengetahui kelenturan atau kekakuan aero kita, gimana cara ngukurnya? Nah, ada di video saya sebelumnya. Bahkan cara membuat spine meter itu ada, baik yang digital maupun manual, ada di video saya sebelumnya, bisa dicek. Oke. Jadi yang paling penting untuk mengetahui aero yang cocok terhadap busur kita, parameternya yang paling penting ada dua, yaitu beratnya, berat total aeronya, yang kedua adalah spine-nya. Oke, jadi beratnya yang sesuai, contoh tadi, kalau misal 45 lbs, berat yang cocok berapa? 29 gram, 16, sesuai tabelnya, sesuai tabel ini ya, kita pakai GPP 10. Terus spine yang cocok berapa? Spine yang cocok 520 sampai 470. Nah gitu ya, ya ini plus minus, bisa cocok bisa enggak, nanti maksudnya tolerable lah ya, kisaran segitu gitu, paling enggak jauh-jauh dari situ. Nanti
pengaruh di teknik juga pengaruh. Artinya kita nggak acak, kalau bisa aero itu kan seragam. Nah, seragam itu di spek yang seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa tahu. Kalau busur saya 40 lbs, nah, cocoknya berapa gram gitu. Ya, kalau lihat di tabel ini 25 gram, sekitar 25 gram beratnya, spannya itu sekitar 580 sampai 520. Nah, itu berdasarkan ini, oke. Jadi sudah bisa ya cara bacanya ya. Intinya gini, kalau kita punya busur berapa lbs, baru kita cari di situ aero yang cocok, beratnya berapa gram, spannya atau kelenturannya berapa. Kalau mau tahu berat aeronya gimana ya, ditimbang pakai timbangan kecil, berapa gram totalnya. Kalau mau tahu spine-nya gimana, diukur pakai spine meter. Spine meter yang seperti apa, ini ada di video yang saya sebelumnya ya, saya tulis di ada linknya di atas, saya cantumkan. Kalau pengen tahu spine meter itu seperti apa, cara buatnya gimana, yang mudah, ada yang manual, ada yang digital, bisa lihat video saya sebelumnya. Oke ya, saya rasa mungkin sudah cukup jelas. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya atau yang penasaran apakah aero saya ini sudah sesuai belum dengan busur saya, bisa lihat tabel di sebelah ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.